Salam dari HKBP Karnolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kami hingga pada saat ini. Engkau telah memberikan dan menganugerahkan banyak berkat-berkat bagi kami. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat di tempat tidur kami, dan sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, ajarlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 hingga 18. Ayat pembimbing renungan ayat 18, begini firman Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah Allah dalam Yesus Kristus. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang pernah melihat Allah? Dari pertanyaan ini mungkin akan timbul jawaban, mana mungkin kita dapat melihat Allah, sebab Dia adalah Allah yang kudus, sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Dia tidak sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara yang adalah manusia biasa. Dia adalah Allah yang tinggal di sorga, sedangkan kita adalah manusia yang masih tinggal di dunia yang fana ini. Oleh karena itu, adalah hal yang tidak mungkin terjadi untuk dapat melihat Allah. Benarkah jawaban ini untuk menjawab pertanyaan tadi? Apakah kita pernah melihat Allah? Kita dapat memahami, mengetahui, dan menjawab pertanyaan ini melalui renungan yang akan kita dengarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum Allah menjelma menjadi manusia, setiap kali orang dikatakan melihat Allah, mereka seperti Musa. Peristiwa yang dialami oleh Musa, yang adalah imam atau nabi, dia sebagai manusia tidak pernah atau tidak dapat melihat Allah secara langsung. Hal ini jelas dikatakan dalam firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup pada zaman dahulu. Sekalipun Allah berulang kali atau dengan berbagai cara berbicara melalui imamnya kepada nenek moyang kita terdahulu, melalui perantaraan nabi-nabi, mereka itu pun tidak mampu dan tidak pernah melihat wajah Allah secara langsung. Allah hanya berbicara, Allah hanya berfirman dengan perantaraan nabi-nabi untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat. Tetapi sekarang, Ia yang adalah Allah telah berbicara kepada kita, yaitu dengan perantaraan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dulu Allah berfirman kepada nenek moyang kita melalui firman-Nya. Dan firman itu sekarang telah nyata menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Oleh sebab itu, segala kepenuhan Allah ada di dalam manusia itu, yaitu di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia.
Karena itu pun kita dapat melihat Allah hanya di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah membuktikan kehadiran Allah di dalam hidup kita, yaitu melalui kasih dan pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita adalah manusia yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus itu. Kita dapat menerimanya dan mempercayainya, sebab Allah telah hadir di dalam kehidupan kita dan kita telah nyata dapat melihat Allah. Hanya Dialah satu-satunya Yesus Kristus, Anak Allah, yang bisa mewakili Allah di tengah dunia ini. Dan Dia telah tinggal bersama-sama dengan umat di tengah dunia ini. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan yang berasal dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apakah kita saat ini sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan Allah? Ketika kita dapat mengimani dan mempercayai kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita, di saat itu juga kita mampu melihat Allah. Dengan demikian, semakin kita melihat Allah, semakin kita menikmati kasih Allah di dalam hidup kita, maka semakin kokoh juga iman serta pengharapan kita kepada Allah, sekalipun berbagai macam beragam-ragam peristiwa, tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa kita adalah manusia yang telah melihat Allah, kita telah menikmati kasih Allah, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Salam Advent, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini untuk kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Oleh karena kami telah melihat kemuliaan-Mu dan menikmati kasih setia-Mu, kami semakin mengimani dan mempercayai bahwa pengharapan di dalam Tuhan membawa kami kepada keselamatan dan sukacita. Terima kasih Bapa, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Sertailah kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.